Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Irfan. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing dengan menggunakan metode pengukuran kembali. Jadi sebelum masuk ke contoh pembahasan soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan metode pengukuran kembali dan metode translasi. Jadi metode pengukuran kembali itu digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Untuk penyerapannya itu diterapkan ketika entitas anak mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dari mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya berbeda. Sebenarnya sama dengan entitas induk. Itu untuk pengukuran kembali. Sementara untuk metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Dan itu diterapkan dalam kondisi entitas anak mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk memiliki mata uang penyaji yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Itu untuk soalnya sendiri itu sama dengan soal untuk metode translasi. Yang membedakan itu pada poin nomor 2 saja, yaitu di mana Jerman Company mengelola pembukuan dan mencatatnya dalam euro untuk menyediakan laporan untuk pemerintah Jerman. Sementara mata uang fungsionalnya itu rupiah. Baik, selanjutnya itu kursnya. Kurs spot langsungnya itu 1 Januari itu 12.000, untuk 1 Oktober 13.600 dan 31 Desember itu 14.000. Sedangkan untuk kurs rata-ratanya itu 13.000. Jadi bisa dilihat pada PowerPoint-nya itu ini itu untuk neraca saldonya PT Induk dan Jerman Company. Selanjutnya itu ini kertas kerja untuk penjabaran entitas anak di luar negeri 1 Januari. Jadi itu penjabaran euro ke dalam rupiah ya. Selanjutnya itu untuk diferensial pada tanggal 1 Januari 2001 itu biaya perolehan investasi itu 660 juta. Terus nilai buku investasi ada 2, modal saham biasa dan saldo laba. Untuk modal saham biasa 480 juta, untuk saldo laba 120 juta. Jadi jumlahnya 600 juta. Terus selanjutnya itu persentase saham Jerman Company yang diakuisisi oleh PT Induk itu 100%, sehingga 600 juta. Jadi 660 dikurang 600 juta sama dengan 60 juta. Jadi 60 juta itu diakui sebagai paten. Lanjut untuk penyajian grafiknya. Total diferensial kan 60 juta, terus biaya investasi 660 juta dan nilai wajar aset itu 660 juta, sehingga goodwill-nya tidak ada karena sama untuk biayanya, investasi dan nilai wajar. Terus untuk nilai bukunya itu 600 juta, sehingga adanya kelebihan sebanyak 60 juta yang diakui sebagai paten. Lanjut ke jurnalnya. Jurnal yang dibuat PT Induk untuk tahun 2000X1 itu yang pertama itu mencatat pembelian saham Jerman Company. Itu jurnalnya investasi pada saham Jerman Company pada kas masing-masing senilai 660 juta. Untuk jurnal eliminasinya itu 1 Januari 20X1 itu ditandai. Untuk jurnal eliminasi di sini ditandai dengan dalam kurung, angka dalam kurungnya. Ini untuk jurnal eliminasi 2. Jadi jurnalnya itu modal saham biasa 480 juta, saldo laba 120 juta dan diferensial 60 juta pada investasi saham Jerman Company 660 juta. Terus untuk 1 Januari untuk eliminasi selanjutnya 1 Januari 20X1 itu jurnal paten pada diferensial masing-masing senilai 60 juta. Selanjutnya untuk 1 Januari 20X1 kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi. Selanjutnya untuk kertas kerja. Mari kita lanjut untuk kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Bisa dilihat itu. Untuk jurnal-jurnal eliminasinya itu diambil dari jurnal-jurnal sebelumnya. Bisa dilihat dengan tanda dalam kurung itu. Kita lanjut. Itu selanjutnya untuk entitas anak membuat ayat jurnal berikut dalam pembukuannya pada saat ia menerima rupiah. Jadi pada soal itu poin keempat itu PT anak itu menerima 40 juta dari transaksinya dengan PT Indonesia dan mendapatkan 42 juta. Jadi karena entitas anak ini mencatatnya dalam euro, jadi akan diubah 40 juta tadi ke dalam euro dengan kurs 12.000. Jadi 42 juta dibagi 12.000 hasilnya 3.500 euro.
dengan jurnal unit mata uang asing pada penjualan masing-masing senilai 3.500 euro. Terus selanjutnya itu dilakukan penyesuaian unit mata uang asing ke dalam kurs 31 Desember 2001. Itu 14.000 kurs yang berlaku. Jadi 40 juta dibagi 14.000 hasilnya itu 3.000. Jadi saldo sebelumnya kan 3.500 euro dikurangi dengan 3.000 hasilnya 500 euro. Jadi jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing pada unit mata uang asing masing-masing 500 euro. Kita lanjut, bisa dilihat untuk pengukuran kembali neraca saldo tanggal 31 Desember itu seperti ini. Dan untuk yang di dalam kurung A, B, dan C itu ada penjabaran di bawah, bisa dilihat langsung. Oke, kita langsung ke ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi. Itu tanggal 1 Oktober itu mencatat dividen yang diterima dari entitas anak. Itu kan bagian dividen itu 6.250 euro dikalikan dengan kurs pada 1 Oktober itu 13.600 sehingga dapatnya 85 juta dengan jurnal kas pada investasi pada saham Jerman Company. Terus untuk 31 Desember 2021 itu mencatat pengakuan penghasilan atau laba neto. Itu investasi dengan jurnal investasi pada saham Jerman Company 186.500 pada laba rugi dari entitas anak 186.500. Terus selanjutnya untuk laporan laba rugi itu bisa dilihat di slide-nya. Diferensial awal tahun itu kan 500 euro. 5.000 euro dikalikan dengan 12.000 sama dengan 60 juta. Untuk amortisasi periode ini itu kan di soal dikatakan diamortisasi selama 10 tahun. Jadi 5.000 euro dikalikan dengan 10 tahun hasilnya 500 euro. Dikalikan dengan kurs 12.000 hasilnya 6 juta. Sehingga sisa saldo 4.500 dan rupiahnya 54 juta. Lanjut ke jurnalnya untuk 31 Desember 2021 itu mencatat amortisasi paten. Itu 500 euro dikalikan dengan 12.000 hasilnya 6 juta. Lanjut untuk ayat jurnal eliminasinya. Eliminasi 24 itu mengeliminasi laba rugi dari entitas anak. Itu laba rugi dengan jurnal laba rugi dari entitas anak 180.500 itu didapat dari ini laba neto dikurangi dengan amortisasi sehingga dapatnya 180.500. Pada dividen yang diumumkan 85 juta dan investasi pada saham Jerman Company 95.500. Baik, lanjut untuk eliminasi 25 itu mengeliminasi saldo investasi awal periode. Jadi untuk modal saham biasa itu 480 juta, saldo labanya 120 juta, diferensial 60 juta. Pada investasi pada saham Jerman Company itu 660 juta. Selanjutnya eliminasi 26 itu mengalokasikan diferensial ke paten dengan jurnal paten pada diferensial senilai 60 juta. Untuk selanjutnya eliminasi 27 itu mengamortisasi paten dengan jurnal beban operasi amortisasi paten pada paten masing-masing senilai 6 juta. Selanjutnya itu untuk kertas kerja konsolidasinya bisa dilihat ya. Ini semua angka-angkanya didapat dari transaksi-transaksi sebelumnya ya. Dan untuk jurnal eliminasinya bisa dilihat dari eliminasi-eliminasi yang telah ditandai. Dan untuk konsolidasinya jumlah dari PT Induk dan Jerman Company. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.